ketika terjadilah kemarau yang berkepanjangan. Maka kemudian para sahabat mendatangi Rasulullah SAW untuk Rasulullah memohon pada Allah untuk diturunkannya hujan. Maka lalu kemudian dilaksanakanlah sholat istisqa, sholat minta turun hujan. Ya. Kemudian karena triknya luar biasa, saat itu panas luar biasa karena memang sedang musim kekeringan, maka kemudian awan pun berkumpul, ya berkumpul persis di tempat ini, sehingga Rasulullah saat itu tidak kepanasan. Maka kemudian setelah selesai sholat, maka turunlah hujan, maka dikenal dengan Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan, karena awan saat itu berkumpul. Ya, jadi bangunan ini dibangun saat itu oleh Umar bin Abdul Aziz, ya khalifah jauh setelah kekhalifahan 4 khalifah ya. Kemudian pada tahun 87 sampai 93 kekhalifahan beliau itu. Ya, kemudian di zaman Turki Utsmani atau Kesultanan Ottoman, Turki Utsmani ini bukan keluarga dari sahabat Utsman bin Affan ya, melainkan orang Turki itu menyebut kesultanan itu dengan Utsmani, gitu. Maka disebut dengan Turki Utsmani atau Kesultanan Ottoman, ya, di mana Abdullah bin Majid, itu Al-Majid itu Turki itu pernah menguasai seantero hampir setengah dunia. Ya, dia berkuasa itu dari tahun 1299 sampai 1923, artinya 650 tahun Turki itu menguasai ini, sampai Mekah Madinah pun dikuasai oleh Kesultanan Turki. Maka ketika Bapak Ibu nanti insya Allah ada rezeki umroh plus Turki atau apapun itu, nanti Bapak Ibu akan memperhatikan banyak sekali bangunan seperti konstruksi bangunan ini. Ini karakteristik daripada Kesultanan Ottoman. Ya, jadi seperti ini. Kemudian selepas itu diperbaiki oleh Raja Saud, ya, Raja Saudi bin Abdul Aziz, kemudian Raja Fahad bin Abdul Aziz, kemudian sampai saat ini dipelihara oleh Raja Salman. Dan Rasulullah SAW juga, Bapak Ibu, pernah mendirikan sholat di tanah lapang saat mendirikan sholat Idul Fitri. Ya, maka ketika kita di kampung halaman kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan ya, enggak di masjid, kadang-kadang seperti itu, karena mengikuti sunnah. Rasulullah sholat Idul Fitrinya tidak di dalam Masjid Nabawi, melainkan di tempat ini. Maka masjid ini pun dikenal dengan Masjid Al-Musola. Masjid Al-Musola, masjid tempat Rasulullah mendirikan sholat. Ya, bahkan Abu Hurairah menyampaikan dalam riwayatnya, Rasulullah itu setiap kali melintasi tempat ini itu selalu menghadap kiblat dan berdoa, memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak Yai bisa mungkin kita doa kebaikan ya. Ya, maka di sini ya tempat yang dibangun saat ini menjadi Masjid Al-Ghamamah. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga pernah mendirikan salat gaib di tempat ini. Ya, di mana ada satu raja, Raja Najasyi, itu seorang muslim dan beliau memimpin salat gaib di tempat ini. Maka ketika Bapak Ibu salat jenazah itu subhanallah, ya, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya itu dijanjikan itu pahalanya sebesar kirat ya izin ya, sebesar kirat. Maka sahabat bertanya, kirat itu apa ya Rasulullah? Kirat itu adalah gunung sebesar gunung Uhud. Artinya pahalanya itu gunung emas sebesar gunung Uhud, Masya Allah. Jadi setiap saat Bapak Ibu selepas sholat wajib mendirikan sholat jenazah ya, Masya Allah. Apabila kita mengurusnya dari mengkafani sampai kita mengantar, kemudian mencalati dan mengantar ke pemakaman, itu Rasulullah menyampaikan mendapatkan 2 gunung kirat sebesar gunung Uhud, artinya mendapatkan 2 gunung emas. Jadi kalau di kampung halaman ada saudara, kerabat, tetangga kita yang dekat yang jauh itu ada musibah, kematian, silahkan kita meraih pahala yang Rasulullah SAW janjikan, ya, itu ya. Nah, mungkin itu saja. Nanti biar Yai para jemaah sekalian,